Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, pemimpin sekte Bayangan Hati berdiri di puncak gunung, menatap kota Huyang yang luas. Saat dia melihat formasi gelap yang menyelimuti seluruh kota, tatapannya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tenang, "Mulai rencana penjarahan, mari kita meraup untung besar dari kota Huyang." "Baiklah," sahut ketiga tetua di belakangnya yang merasa gembira dan segera berangkat melaksanakan rencana penjarahan itu. Pemimpin sekte Bayangan Hati memandang kota dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak kita kehilangan basis sekte kita, pendapatan sekte Bayangan Hati telah terputus. Selama ini, kita telah menghabiskan tabungan sekte di masa lalu. Dengan menjarah kota besar seperti kota Huyang, seharusnya sepadan dengan mengumpulkan biaya tempat tinggal selama puluhan era. Pemimpin sekte Bayangan Hati merenung. Meskipun kita memiliki peluang besar untuk memenangkan perang ini, jika Jiu Jianghao membawa bala bantuan yang cukup kuat, sekte Bayangan Hati masih bisa kalah. Dengan menjaga elit sekte Bayangan Hati sambil melakukan penjarahan besar-besaran, bahkan jika kita kalah, itu tetap akan menjadi keuntungan, pikir pemimpin sekte Bayangan Hati. Aku jadi penasaran, berapa banyak yang bisa dijarah dari seluruh kota Huyang, pikir pemimpin sekte Bayangan Hati, matanya penuh dengan antisipasi. Tak lama kemudian, 9 harta karun mekanik raksasa, disertai lebih dari 100 kapal terbang besar, tiba di kawasan komersial yang ramai di kota Huyang. Kawasan ini menampung cabang-cabang pasukan besar, toko-toko besar yang menjual senjata dan harta karun, serta banyak tempat hiburan. Selain 8 cabang utama kekuatan yang kuat dan wilayah Luohe, jangan biarkan Dewa Sejati Abadi atau Dewa Sejati Ruang Hampa tidak tersentuh. Siapapun yang melawan, bunuh mereka semua, sebuah suara memerintahkan. Ya, jawab banyak murid di atas perahu terbang besar itu penuh dengan kegembiraan. Kunci semuanya! Sekelompok besar murid dengan cepat mengepung halaman luas cabang pavilion Yunbao, sebuah pavilion yang menyimpan banyak harta karun. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami adalah cabang pavilion Yunbao di kota Huyang. Apakah kalian benar-benar akan menyerang kami? Cabang pavilion Yunbao memiliki 3 dewa sejati abadi dan banyak dewa sejati ruang hampa di antara para anggotanya. Mereka semua menatap banyak murid sekte Bayangan Hati yang mengelilingi mereka dengan kaget. Cabang pavilion Yunbao, seorang wanita berjubah merah dari sekte Bayangan Hati masuk sambil mendesak. Sekte Bayangan Hati kita sudah terlalu lama miskin, jadi kita harus meminta pavilion Yunbao untuk membantu kita. Semua harta di cabang pavilion Yunbao, termasuk yang ada pada diri Anda, harus diserahkan. Suaranya lembut, tetapi apa yang dikatakannya membuat Master Pavilion Yunbao, Wakil Master, dan semua anggota merasakan hawa dingin di hati mereka. Tidak ada satupun batu kekacauan yang bisa disimpan, kata wanita berjubah darah itu dengan dingin. Sekte Bayangan Hati kami akan melakukan penggeledahan pribadi terhadap tubuh kalian. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Master Pavilion Yunbao, 2 wakil master, dan sejumlah besar anggota Dewa Sejati Ruang Hampa gemetar karena putus asa. Mereka bekerja di Pavilion Yunbao untuk mengumpulkan sumber daya, dan sekarang semua sumber daya itu akan dijarah. Cabang Pavilion Yunbao adalah milik tuanku. Tuanku pasti akan mengetahuinya, kata kepala Pavilion Yunbao dengan cemas, matanya yang besar penuh kekhawatiran. Tuanmu akan memahami keadaan sekte Bayangan Hati kami.
jawab wanita berjubah darah itu. Menyerahkan semua harta, bahkan tidak menyisakan satupun batu kekacauan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Salah satu dewa sejati ruang hampa di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan mereka, dan sekarang semuanya akan diambil. Mereka semua merasakan dorongan untuk melawan. Wanita berjubah darah itu melirik mereka, dan seketika seluruh kelompok dewa sejati ruang hampa di area itu berubah menjadi debu. Nyawa mereka musnah, hanya menyisakan senjata dan harta mereka. Dewa sejati ruang hampa biasa berani berbicara kepadaku. Wanita berjubah darah itu menatap ketiga Tuan Pavilion Yunbo. Apakah kalian juga berniat untuk melawan? Saya menyerah. Salah satu wakil pavilion langsung berkata dengan panik. Saya bersedia menyerahkan semuanya. Bisakah kita menghindari penggeledahan tubuh? Penggeledahan tubuh adalah wajib, kata wanita berjubah darah itu sambil menatap mereka bertiga. Siapapun yang melawan akan mati. Apa yang disebut pencarian tubuh berarti membiarkan pihak lain menggunakan kekuatan dewa untuk memindai seluruh tubuh mereka, termasuk hati dewa sejati mereka. Ini berarti menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada pihak lain, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh dewa sejati abadi. Namun ketika dihadapkan dengan ancaman kematian, ketiga tetua Pavilion Yunbo akhirnya menundukkan kepala. Apakah pencarian tubuh benar-benar diperlukan? Tanya seorang lelaki tua berpenampilan biasa sambil menatap para pengikut sekte bayangan hati di depannya, dan kemudian ke harta karun mekanik raksasa di langit. Aku bersedia menyerahkan semua harta karunku yang terkumpul. Bukankah itu cukup? Pencarian tubuh itu perlu, kata dewa sejati abadi dari sekte bayangan hati sambil menatapnya. Aku hanya ingin hidup damai di kampung halamanku, tetapi kau bersikeras mendesakku. Lelaki tua berpenampilan biasa itu mendesak. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan hitam yang menyapu area tersebut. Kemanapun ia lewat, termasuk dewa sejati abadi dan para pengikutnya terbunuh dalam sekejap. Harta karun mekanik raksasa di langit itu langsung terkejut. Bunuh dia! Berdengung, formasi gelap di langit meletus, menyelimuti bayangan hitam dengan energi gelap yang mengerikan. Sekte bayangan hati, aku telah mengembara di benua asal sepanjang hidupku, dan tak seorang pun pernah mampu menggeledah tubuhku. Lelaki tua berpenampilan biasa itu marah besar saat suaranya bergema di sekitar. Bayangan hitam itu menghilang. Dia kabur. Aku tidak menyangka ada ahli lain yang bersembunyi di kota Huyang selain Duohe. Harta karun mekanik raksasa di langit tidak dapat menemukan target, jadi mereka segera menghubungi pemimpin sekte bayangan hati. Pemimpin sekte, kita telah menghadapi musuh yang kuat. Kita perlu melacaknya menggunakan pelacakan karma. Sekte bayangan hati segera mulai berteleportasi, memulai pengejaran terhadap lelaki tua yang tampak biasa saja itu. Setelah menciptakan hubungan karma yang begitu penting dan dikunci oleh formasi agung sekte tersebut, sekte bayangan hati merasa mudah untuk melacaknya menggunakan penelusuran karma. Sebentar lagi, sang tetua yang memimpin harta mekanik kolosal berbentuk kehidupan tanaman yang besar, mengayunkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, dan segera melilit bayangan hitam seperti jaring, mencekiknya saat bayangan hitam itu berjuang untuk melawan. Ya, setidaknya aku akan mati di tanah kelahiranku. Membunuh 1000 pengikut sekte bayangan hati sebelum mati bukanlah pertukaran yang buruk, pikir bayangan hitam itu. Saat akhirnya musnah, hanya menyisakan beberapa harta karun. Tidak sembarang orang berhak menantang sekte bayangan hati. Makhluk hidup tumbuhan besar itu berkata dengan niat membunuh. Dengan kekuatan harta mekanik kolosal itu, sebagai salah satu dari 18 tetua, ketuanya sudah setara dengan tetua mata hati. Scene berganti di markas besar kekuatan gelap.
Pavilion Qianzhan. Kau ingin mengambil semua harta karun dari para pemimpin Pavilion Qianzhan kita? 7 pemimpin Pavilion Qianzhan dan banyak dewa sejati ruang hampa semuanya dipenuhi amarah saat mereka menghadapi 2 harta karun mekanis raksasa yang melayang di atas mereka dan banyak pengikut sekte bayangan hati yang mengelilingi mereka. Sebagai kekuatan gelap, mereka terbiasa merampok orang lain, tetapi kapan mereka pernah dirampok seperti ini? Serahkan semuanya dan penggeledahan tubuh wajib dilakukan, kata seorang pria berjubah hijau. Penggeledahan tubuh juga, bahkan ketika 5 keluarga besar memerintah kota, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada kita. 7 pemimpin itu marah. Di masa depan, kota Huyang akan dikuasai oleh sekte bayangan hati. Tidak akan ada tempat bagi kekuatan gelap seperti kalian di kota kami, jawab pria berjubah hijau itu dengan tenang. 7 pemimpin Pavilion Qianzhan saling bertukar pandang. Kami bersedia menyerahkan segalanya, tetapi kami tidak akan tunduk pada penggeledahan tubuh, kata salah satu pemimpin. Pria berjubah hijau itu tersenyum tipis dan melirik ke kiri. Dalam sekejap, sekelompok besar anggota Pavilion Qianzhan berubah menjadi debu, termasuk Suoyun. Suoyun yang berada di antara anggota Pavilion Qianzhan dengan hati-hati merasakan hati dewa sejatinya hancur saat pria berjubah hijau itu meliriknya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia hancur total. Orang yang lemah, yang tidak mengatakan sepatah kata pun atau melawan, mati begitu saja. Ketika dia dan Suoye meninggalkan sukunya, mereka diselamatkan oleh Luo Feng, sehingga mereka berhasil mencapai kota Huyang. Di kota tersebut, dia dan Suoye telah menempuh jalan yang berbeda. Dia telah mencoba segala cara untuk memanfaatkan peluang, bahkan melanggar peraturan dan mempertaruhkan nyawa. Di sisi lain, Suoye diam-diam menekuni seni kuliner di pavilion makanan alam api. 5 era yang lalu, dia mengikuti gurunya, si Jagal Hitam, dan dibawa ke ibu kota oleh putri Yusui Tianyu. Dan hari ini, Suoyun meninggal tanpa suara, tak seorang pun menyadarinya. Kamu? 7 pemimpin Pavilion Qianzhan sangat marah. Itu hanya peringatan, bicaralah sekali lagi, dan kalian bertujuh akan mati, kata pria berjubah hijau itu sambil menatap mereka. 7 pemimpin Pavilion Qianzhan hanya bisa menahannya. Baiklah, 7 pemimpin itu menundukkan kepala, memerintahkan para pengikut sekte bayangan hati untuk menggeledah tubuh mereka dan mengambil semua harta mereka, tidak menyisakan satupun batu kekacauan. Di seluruh kota Huyang, kecuali istana penguasa kota, 8 cabang pasukan utama, dan tanah milik Luo Feng, semua dewa sejati abadi dan dewa sejati ruang hampa lainnya dijarah. Tak ada satupun yang lolos. Menghadapi penjarahan seperti itu, mereka yang melawan menemui ajal. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng yang sedang duduk di puncak gunung di tanah miliknya memperhatikan bahwa para pengikut sekte bayangan hati tersebar di seluruh kota dengan perahu terbang besar dan harta karun raksasa yang sedang beraksi. Yang mulia Luo, Master Pavilion Bunga Impian tiba-tiba menghubunginya. Sekte bayangan hati telah mengunci Pavilion Bunga Impian dan berencana untuk menjarahnya sepenuhnya. Mereka bahkan ingin menggeledah tubuhku. Menggeledah tubuhmu? Luo Feng terkejut. Sebutkan namaku terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Jika tidak berhasil, jangan melawan. Aku akan datang sekarang juga, perintah Luo Feng. Baiklah, jawab Master Pavilion Bunga Impian. Kini berharap Luo He akan membantunya. Tuan, Mayu Qingyan tiba-tiba berlari ke arah puncak gunung. Matanya merah dan dipenuhi keputusasaan. Tuan, adik laki-lakiku, Mayu Liuxing sudah meninggal. Meninggal? Luo Feng terkejut. Ia teringat Mayu Liuxing, saudara termuda Mayu yang pernah ditemuinya di sekte Tianyan dan yang telah menunjukkan bakat hebat dalam pemurnian. Luo Feng juga cukup akrab dengan saudara-saudara Mayu.
Sekte Bayangan Hati membunuh mantan murid Sekte Tianyan sesuka hati, memaksa Dewa Sejati Ruang Hampa lainnya untuk menyerahkan harta mereka dan menjalani pemeriksaan tubuh. Adik laki-lakiku hanya mengucapkan satu kalimat dan mereka membunuhnya, kata Moyo Qingyan dalam keadaan linglung. Ketiga bersaudara itu tumbuh besar di kota Huyang dan sekarang adik laki-lakinya telah tiada. Meskipun dia tahu bahayanya jalan menuju pertumbuhan ketika saudaranya benar-benar meninggal, Moyo Qingyan merasa seperti ada bagian dari dunianya yang hilang, membuatnya hampa di dalam hati. Yang Mulia Luohe, Luo Feng menerima permohonan bantuan lainnya. Panatua Qiu, Luo Feng mengenali nama itu. Qiu Su adalah pelayan lama entropi Tianyan yang telah menangani banyak urusan untuk Sekte Tianyan. Yang Mulia Luohe, tolong selamatkan murid-murid Sekte Tianyan, pinta Qiu Su dengan mendesak. Setelah pembubaran Sekte Tianyan, banyak murid yang berpisah. Beberapa mendirikan bengkel pandai besi, yang tersebar adalah 9 bengkel pandai besi besar. Sekte Bayangan Hati menjarah semua dewa sejati ruang hampa, tak seorang pun luput. Siapapun yang melawan akan dibantai, dan banyak pengikut telah terbunuh, kata Qiu Si cemas. Aku tahu ini sulit bagi Yang Mulia, tetapi aku mohon pada Anda untuk menyelamatkan 9 bengkel pandai besi itu. Suara mendesing, Morosa tiba-tiba muncul di samping mereka, menatap Moyo Qingyan. Apa yang kau katakan? Adikmu sudah meninggal. Apakah yang membawakan kita makanan terakhir kali? Iya, dia dibunuh oleh Sekte Bayangan Hati, kata Moyo Qingyan sambil mengangguk, masih tidak percaya. Tuan, apa lagi yang kita tunggu? Kata Morosa sambil menatap Luo Feng. Luo Feng tidak terkejut. Dia sudah lama tahu bahwa benua asal adalah dunia yang keras. Suku-suku yang hidup di alam liar itu bisa lenyap tanpa jejak kapan saja. Ini adalah tatanan alamiah yang berlaku di dunia ini, yaitu yang terkuat yang akan bertahan hidup. Mereka yang membantai orang lain demi keuntungan mereka sendiri hanyalah sampah. Membasmi sampah seperti itu juga merupakan bagian dari tatanan alam. Tapi kekuatanku terbatas, pikir Luo Feng. Pada saat ini, Morosa dan Moyo Qingyan sedang menunggu Luo Feng untuk memutuskan. Qingyan, Luo Feng menatap Moyo Qingyan. Di mana keluargamu yang lain? Ayahku ada di istana penguasa kota, tetapi istana itu sekarang ditutup, jadi dia tidak bisa kembali. Kakak laki-lakiku dan keluarganya ada di rumah. Adik iparku sedang hamil dan beristirahat di sana, Moyo Qingyan menjelaskan. Situasinya sekarang sangat buruk. Aku sedang bersiap untuk meninggalkan kota ini. Apakah keluargamu bersedia meninggalkan kota ini bersamaku? Kata Luo Feng. Tentu saja, Moyo Qingyan mengangguk. Aku sudah berkomunikasi dengan ayahku dan dia bilang kita harus mengikuti arahan Tuan. Kalau begitu, baiklah. Luo Feng kemudian menoleh ke Morosa. Morosa, pergilah ke pavilion bunga impian dan selamatkan Master Pavilion, Aloya, dan teman-temannya. Mata Morosa berbinar dan dia segera mengirimkan transmisi mental. Tuan, jika aku bertindak di dalam kota, aku akan terdeteksi oleh Sekte Bayangan Hati dan istana penguasa kota. Seberapa besar kekuatanku yang harus aku tunjukkan? Tanya Morosa. Gunakan kekuatan yang setara dengan penatua mata hati, tetapi kamu dapat membuat teknikmu lebih hebat. Kendalikan saja level kekuatannya, Luo Feng membalas. Dunia luar sudah berspekulasi bahwa dia adalah seorang elit yang dilatih oleh kekuatan yang kuat. Terutama setelah dia menolak undangan Raja Kerajaan Xi, semakin banyak orang berspekulasi bahwa Luo Feng memiliki garis keturunan yang kuat dan mempercayai Morosa sebagai pelindungnya. Jadi tidak akan ada yang curiga. Dimengerti, Morosa sudah lama ingin bertindak. Sekarang setelah tuanya memberi izin, dia akhirnya bisa menunjukkan beberapa taringnya.
Mari kita mulai, kata Luo Feng sambil melambaikan tangannya sambil menangkap Mo Yu Qingyan. Luo Feng dan Morosa keduanya menghilang seketika. Di dalam istana penguasa kota, Mo Yuhu duduk sendirian di sebuah ruangan. Anak ketigaku. Hati Mo Yuhu dipenuhi dengan kesedihan saat menerima berita itu setelah kematian istrinya. Ketiga anak itu adalah hal terpenting baginya. Dia lebih menghargai mereka daripada nyawanya sendiri. Sekarang yang ketiga sudah hilang. Aku selalu tahu bahwa dunia memang seperti ini. Mo Yuhu merasakan kebencian yang mendalam, tetapi juga rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Tapi aku tidak bisa membalas dendam. Ini adalah sekte bayangan hati. Bahkan pasukan Zhu Jianghou tidak dapat menandingi mereka. Mo Yuhu sangat menderita. Keberuntungan terbesarku adalah bertemu dengan Yang Mulia Luohe. Aku harap Yang Mulia Luohe berhasil membawa Li Feng, Qingyan, dan yang lainnya keluar dari kota Huyang, pikir Mo Yuhu. Sementara itu, di perkebunan keluarga Mo Yu, Li Feng berdiri di tepi danau, air matanya berlinang, wajahnya berubah marah. Sekte bayangan hati, kau membunuh saudaraku. Aku, Li Feng, bersumpah akan membalasnya, dan dengan cara apapun, bahkan jika butuh ribuan atau puluhan ribu era, aku pasti tidak akan menyerah. Di antara ketiga bersaudara itu, yang tertua, Li Feng, adalah yang paling berbakat, paling ganas, dan memiliki keinginan membunuh yang paling besar. Di sisi lain, yang termuda adalah yang paling tertutup, hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Namun siapa yang mengira dia akan menjadi yang pertama pergi. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam melangkah keluar dari riak angkasa dan muncul di atas perkebunan. Li Feng mendongak dan segera membungkuk hormat. Yang mulia, kami semua sudah siap. Luo Feng mengangguk dan dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua makhluk hidup dan bangunan di tanah milik keluarga Mo Yu. Selanjutnya, 9 bengkel pandai besi. Saudara entropi, ini adalah yang paling bisa kulakukan untukmu, pikir Luo Feng. Dengan satu langkah, Luo Feng melintasi ruang dan menghilang. Ketika sekte Tianyan bubar, para pengikutnya menempuh jalan masing-masing. Beberapa orang bergabung dengan kekuatan lain, sementara yang lain mendirikan bengkel pandai besi. Dengan yang terbesar adalah 9 bengkel pandai besi. Mo Yu Liu Sheng dan istrinya Mo Yu Sang mendirikan bengkel pandai besi Mo Yu yang memiliki kehadiran signifikan dan meliputi wilayah seluas jutaan kilometer. Keluarga Mo Yu juga memiliki fondasi yang kuat di kota Huyang. Ayah mereka melayani wakil penguasa kota, Wakil Li Meng. Anak tertua dari keluarga Mo Yu adalah murid langsung Yuhu, dewa sejati abadi dari klan Zhu, dan saudara laki-laki kedua sebagai pelayan Luohe. Akibatnya, banyak murid sekte Tianyan mengikuti Mo Yu Liu Xin dan Mo Yu Yusang. Ambil semua harta karunnya. Di toko pandai besi Mo Yu, baik senjata dan harta karun yang dipajang untuk dijual atau inventaris berbagai material, semuanya diambil oleh pengikut sekte bayangan hati. Terlebih lagi, banyak pandai besi di toko itu yang sedang digeledah. Semua harta benda mereka diambil, bahkan tidak ada satupun batu kekacauan yang tertinggal. Suara mendesing. Dalam sekejap, sebuah sosok muncul di bengkel pandai besi. Itu adalah Luo Feng yang telah melintasi ruang angkasa. Siapa yang berani masuk ke area terlarang sekte bayangan hati? Para pengikut sekte bayangan hati yang menjaga area itu terkejut. Dan 3 harta mekanik raksasa yang melayang di langit menoleh untuk melihat. Namun Luo Feng mengabaikan mereka dan malah melihat ke arah banyak pandai besi, pekerja magang, dan pelanggan di bengkel pandai besi. Mereka semua berdiri diam, tidak berani bergerak. Yang mulia Luohe. Banyak dari pandai besi dan murid ini adalah mantan murid sekte Tianyan, secara alami mengenali Luo Feng. Bagaimana Mo Yu Liu Xin meninggal? Tanya Luo Feng. Siapa kamu? Terdengar suara marah dari luar. Diam, itu Yang mulia Luohe. Para pengikut sekte bayang hati yang telah membuat keributan dengan cepat menjadi tenang.
Luo Feng tidak memperhatikan keadaan luar dan malah fokus pada para pandai besi. Seorang pandai besi kekar segera angkat bicara. Yang mulia, hari ini para pengikut sekte bayangan hati tiba-tiba datang dan tanpa sepatah kata pun, hanya dengan lambaian tangan mereka, banyak pandai besi, murid dan pelanggan terbunuh. Seluruh kota menjadi ketakutan. Setelah itu, sekte bayangan hati menyatakan bahwa semua harta dan bahan-bahan di toko adalah milik mereka, dan bahwa semua dewa sejati ruang hampa harus menyerahkan harta mereka dan menjalani penggeledahan tubuh. Mo Yuliusing sebagai pemilik toko baru saja mengatakan bahwa kami bersedia menyerahkan harta kami, tetapi bertanya apakah kami dapat menghindari penggeledahan tubuh. Tetapi saat dia berbicara, pemimpin sekte bayangan hati menunjuk jarinya, dan Mo Yuliusing bersama dengan para pandai besi, murid dan pelanggan di dekatnya semuanya musnah, kata pandai besi kekar itu dengan sedih dan marah. Berani sekali kau berbicara seperti itu. Pada saat ini, 3 sosok masuk dari luar, dipimpin oleh sosok berjubah ungu. Jubah ungu itu tampaknya terbuat dari cairan hitam yang membentuk tubuh dewanya, dan matanya sangat dingin. Dia menatap Luo Feng dan memberi hormat. Murid dari sekte bayangan hati, Chan Wuqi, memberi hormat kepada Yang Mulia Luo He. Kau kayang dengan santainya menunjuk jarimu 2 kali dan membantai banyak orang di bengkel pandai besi, tanya Luo Feng. Ya, itu aku, jawab Chan Wuqi. Sekte bayangan hati kami penyayang. Kali ini kami hanya mengumpulkan dana perang dari Dewa Sejati Abadi dan Dewa Sejati Ruang Hampa. Agar pengumpulannya lebih lancar, kami tentu harus menanamkan sedikit rasa takut. Dialah yang membunuh Mo Yuliusing, kata pandai besi kekar itu, matanya dipenuhi amarah. Itu memang aku, Chan Wuqi mengangguk. Aku sedang melakukan tugasku, dan dia berani bicara seenaknya. Dia memang minta mati. Chan Wuqi merasa ini sepenuhnya masuk akal. Oh, jadi itu alasannya. Luo Feng mengerti. Luo Feng juga mengangkat tangannya dan dengan ringan menunjukkan jarinya. Berdengung, sebilah cahaya tak kasat mata turun, langsung melenyapkan tubuh Dewa Chan Wuqi. Chan Wuqi tewas dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Yang Mulia Luo He ini berani membunuh Dewa Sejati Abadi Sekte Bayangan Hati. Dia bertekad untuk menjadi musuh kita. Adegan ini membuat murid-murid Sekte Bayangan Hati lainnya terkejut. Mereka menyaksikan Luo Feng dengan santai mengambil nyawa rekan mereka. Yang Mulia, dia dari Sekte Bayangan Hati. Pandai besi kekar itu gemetar, bukan karena takut, tetapi karena tidak percaya. Anda membunuh anggota Sekte Bayangan Hati. Yang Mulia, kau... Siapa ini? Sebuah suara datang dari langit saat salah satu harta mekanik raksasa di atas turun, dan bayangan besar menyelimuti bengkel pandai besi Moyo. Pada saat itu, Luo Feng mengangkat tangannya dan melambaikannya, langsung mengangkut semua orang di bengkel pandai besi Moyo ke tanah miliknya. Bahkan gedung-gedungnya pun diambil. Seluruh area di mana toko itu pernah berdiri menjadi tanah tandus. Di mana dia? Sebuah suara datang dari atas. Dia telah menghilang. Salah satu dewa sejati abadi dari Sekte Bayangan Hati terkejut. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sini. Tidak seorang pun tahu bahwa bengkel tempat Moyo milik Mo Yuliusing telah direnggut oleh Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.